Melayu tak ada lah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India. Orang Cina ada Cina. Orang Kemboja ada Kemboja. Orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Melayu di sini saja. Halo guys, selamat datang di Informasi. Baru-baru ini, ada pernyataan yang cukup panas di Malaysia. Muhammad Sanusi M. Denore secara terbuka mengatakan bahwa Melayu hanya punya Malaysia. Kenapa begitu? Bukankah Melayu juga ada di Riau, Indonesia dan wilayah-wilayah lainnya? Secara logika iya, tapi namanya juga Melayu, Malaysia. Mereka selalu merasa eksklusif dan merasa hanya dia yang memiliki identitas Melayu itu sendiri. Pemikiran warga Malaysia itu tidak rakyatnya. Tidak pemimpinnya ya sama, omongannya setinggi langit, tapi kedalaman berpikirnya tidak melebihi mata kaki. Sanusi mengatakan bahwa tanah Melayu hanya ada di sini saja, yaitu Malaysia. Karena etnis India ada negara India, etnis China ada negara China, etnis Kamboja ada negara Kamboja, etnis Siam ada negara Thailand, jadi menurutnya Melayu hanya ada di Malaysia saja. Apa tujuannya dia mengatakan hal itu? Tujuannya begini, Sanusi mengajak warga Malaysia etnis Melayu untuk tidak memilih pemimpin yang berlatarkan etnis India maupun etnis China. Sanusi nampaknya resah karena kini banyak pemimpin di Malaysia berlatarkan etnis yang bukan Melayu. Karena bagi Sanusi yang etnis Melayu ini, Melayu harus menjadi tulang punggung Malaysia. Karena etnis lain tidak ada artinya. Pernyataan yang keras sekali ya. Apakah tidak menimbulkan kemarahan bagi etnis lain? Pantas saja perkauman di sana sangat runcing. Bahkan dalam urusan memilih pemimpin saja, mereka secara terbuka menentang untuk memilih yang bukan sesuai dengan etnisnya. Tentu saja menimbulkan ketersinggungan. Karena menurut etnis lain di Malaysia, seperti China dan India, mereka merasa sudah lahir, besar, dan tumbuh di Malaysia. Tapi sampai saat ini, masih dianggap anak tiri di negara sendiri. Sementara warga etnis Melayu di Malaysia membela Sanusi karena menurut mereka etnis China dan India menangkap dalam konteks yang salah. Sanusi hanya mengatakan fakta bahwa etnis India punya negara sendiri, etnis China punya negara sendiri, sementara Melayu seharusnya punya Malaysia. 今天还有一个叫做奴西的，这个傻奴西讲什么？他说中国是华人的，印度是印度人的，马来人只剩下马来人，所以呢，只不可以投给其他的种族。各位，hari ini saya mau beritahu, Susi ini IC saya bukan pendatang. Kita semua anak Malaysia, kita pegang MyKad sudah 4 generasi. Kita adalah rakyat Malaysia. Jika kita cintakan Malaysia, kita pastikan politikus seperti Sanusi kalah teruk dekat Negeri Sembilan. 我们不是外来者，我们是建国的功臣，我们是有交所得税、门牌税、土地税的。我们要马来人、华人、印度人，大家都是一家人。我们不搞族群分裂，不搞种族对立，我们搞国民团结，这就是希望联盟。 Hari ini, saya nak buka suara pasal satu kenyataan dan celupan dan lapuk daripada Sanusi yang acak-acak nak jadi hero perkauman. Dia selamba cakap, Cina ada Cina, India ada India. Melayu saja ada tanah Melayu. Hey, segar dirilah sikit YB. Ini kenyataan bukan saja berunsur perkauman dan asutan, tapi ini satu kenyataan yang sangat biadab dan menghina jutaan warga negara Malaysia. Mari kita ajar sikit pasal sejarah dan perlembagaan persekutuan. Pertama, kami bukan orang asing. Orang Cina dan India di negara ini adalah rakyat Malaysia yang sah. Kami lahir di sini, membesar di sini, dan dikebumikan di sini juga. Kami tak ada pasport Cina atau India. Dan kami tak bayar cukai dekat Beijing ke New Delhi ke. Tak ada. Kita bayar cukai di Malaysia. Buat apa kita nak balik ke sana? YB Sanusi, kamu tak cakap balik India, balik Cina. Tetapi statement YB, bila nak pilihan raya, bila nak tutup kelemahan pentadbiran sendiri, gatal tangan nak bersoalkan kesetiaan orang lain. Kenapa cetek sangat fikiran tu? Nombor 3, tolonglah hentikan politik memecah belahkan rakyat. Tolonglah. Bukan kamu YB sahaja. Orang-orang politik yang menghasut perkauman di Malaysia. Jangan nak guna model politik murahan macam ini semata-mata nak bakar sentimen pengundi. Kita dah tahun 2026, bukannya zaman batu. Rakyat Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India atau komuniti minoriti lain, semuanya sedang mengelut dengan kos sara hidup dan ekonomi. Kita pemimpin yang fokus selesaikan masalah rakyat, bukannya
pemimpin yang sibuk nak melaga-lagakan sesama warga negara. Ingat, tanah persekutuan Malaysia ini milik kita semua. Hak setiap warga negara termaktub dalam perlembagaan dan tidak boleh dicabar oleh mana-mana ahli politik lapuk. Last kali ya. Stop main isu perkauman demi publicity. Logik sikit. Jaga perpaduan tanah air kita. Kita semua warga negara Malaysia. Tolonglah. Tunggu sebentar. Jika Melayu di Indonesia tidak diakui oleh mereka, lantas mengapa masih sibuk mengatakan bahasa Indonesia itu Melayu? Budaya Indonesia itu budaya mereka dan masih banyak lagi. Begitulah politik di sana. Warga Melayu Malaysia itu tipe orang yang sangat berisik saat bicara, tapi langsung mendadak linglung saat diajak berpikir. Mereka benar-benar merasa eksklusif milik Melayu adalah milik mereka sendiri. Bahkan hal itu dibuat menjadi pernyataan dalam mengambil hati suara rakyat di Malaysia. Jadi tidak perlu heran bahwa sampai detik ini, ketiga etnis besar di Malaysia yaitu Melayu, Cina, dan India tampak tidak akur dan selalu berselisih. Karena memang sudah ditanam untuk saling membenci satu sama dengan yang lain. Bicara soal Melayu, asal-usul Melayu bisa dibilang dimulai dari kerajaan-kerajaan Melayu atau sering disebut Kerajaan Melayu, adalah salah satu kerajaan tertua di Pulau Sumatera yang menjadi cikal bakal berkembangnya identitas Melayu. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, meskipun beberapa sumber menyebut keberadaannya mungkin sudah lebih awal. Sumatera berarti asal-usulnya dari Indonesia. Lalu mengapa kini Malaysia merasa paling eksklusif memiliki Melayu seorang diri? Mereka bagaikan hidup di zaman modern, tapi cara berpikirnya masih sangat terbelakang. Begini, sebagian besar sejarawan berpendapat, pusat kerajaan Melayu berada di wilayah Jambi, khususnya di sekitar aliran Sungai Batanghari. Alasan utamanya adalah banyak ditemukan prasasti di kawasan Jambi. Kompleks Percandian Muaro Jambi merupakan salah satu pusat keagamaan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Sungai Batanghari menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan pedalaman Sumatera dengan Selat Malaka. Tunggu sebentar, keagamaan Buddha? Bukankah warga Malaysia mengaku Melayu itu Islam sejak terbentuknya Melayu? Sejak bila pula leluhur kita menyembah patung Hindu? Sejak bila? Buktikan saya salah. Senang masuk Islam orang Melayu ni tak melawan macam tanah Jawa pasal apa? Kerana nenek moyang kita penganut pahaman animisme agama Ibrahim Hanifah. Berlainan dengan di tanah Jawa. Tanah Jawa ni totok Hindu dia. Itulah ngaconya pemikiran mereka. Bicaranya berapi-api, tapi isinya cuma menunjukkan kebodohan yang hakiki. Seperti ucapan Said Abdul Aziz Al-Kubro, dia mengatakan dengan yakin bahwa Melayu dari dulu hanya meyakini satu Tuhan. Tidak seperti beragama Hindu dan Buddha, sehingga dia marah jika Melayu disebut dulunya beragama Hindu atau Buddha. Sangat bertentangan dengan teori umum yang berkembang ya. Jadi tujuannya mereka itu apa sih sebenarnya? Tujuannya mengagungkan syarat menjadi Melayu di Malaysia. Mereka kan memegang prinsip bahwa jika ingin menjadi Melayu, tidak perlu takut jika kamu bukan etnis Melayu. Asalkan menjalankan hidup sesuai budaya Melayu, beragama Islam, berbahasa Melayu, maka kamu bisa deh jadi Melayu. Aneh sekali ya. Baiklah, kita sudahi dulu pembahasan ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju Melayu itu hanya milik Malaysia, seperti yang diucapkan politikus Sanusi?